غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk pada bab kedua, yaitu babut taubah, bab tentang taubat. Kita bahas muqaddimahnya dahulu, bab ini. Berikutnya nanti akan kita bahas hadis-hadisnya. Baik, taubat, babut taubat. Taubat dari segi bahasa, artinya adalah ar-ruju', kembali. Maka orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada Allah. Dari segi istilah, di antara ulama ada yang mendefinisikan taubat itu adalah ar-ruju'u minal bu'di anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kembali setelah jauh dari Allah menjadi lebih dekat kepada Allah ta'ala. Jadi orang-orang yang sempat menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan ajaran-ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran, maka dia berusaha untuk mendekat lagi kepada Allah dengan ketakwaannya, dengan ibadahnya, dengan keimanannya, dan meninggalkan segala bentuk kemunkaran. Maka taubat ini satu bab yang sangat penting bagi setiap muslim, tanpa terkecuali siapapun kita, orang yang beriman hendaknya dia bertaubat. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan bab taubat sebagai bab kedua setelah bab ikhlas. Ini sedikit banyak menggambarkan betapa pentingnya bab ini sehingga diletakkan menjadi bab yang kedua setelah bab ikhlas. Kalau bab ikhlas diletakkan sebagai bab yang pertama tentu saja karena kedudukannya yang besar. Bahkan beliau menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang permasalahan taubat. Beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, dia mengatakan para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Jadi nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa nanti-nanti. Setiap berbuat dosa langsung dia taubat kepada Allah. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Jika maksiatnya adalah maksiat antara seorang hamba dan Allah Ta'ala, la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, tidak berkaitan dengan hak anak Adam, manusia. Falaha salasatu syurut. Maka taubat yang berkaitan dengan hak Allah saja itu 3 syarat agar taubat seorang diterima. Ini penting, agar kita jangan hanya mengatakan bertaubat tapi syaratnya tidak kita penuhi. Ahaduha, salah satunya yang pertama an yuqli'a anil maksiyah, meninggalkan maksiat tersebut total, langsung. Jadi tidak ditunda-tunda, tidak nanti, tidak besok, tidak lusa, tidak bulan depan, tidak tahun depan. Sekarang juga tinggalkan maksiat itu. Itu syarat pertama. Jadi taubat tidak mungkin bisa diterima sementara maksiat masih terus saja dia lakukan. Watsani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia sesali perbuatan tersebut. Karena itu perbuatan kemunkaran yang tidak Allah ridha, yang Allah murka. Taubat tidak bisa terwujud sementara orang senang, bangga, kadang-kadang disebut-sebut, diceritakan, diperlihatkan. Tidak, dia menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah watsalitsu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad tidak mengulanginya selamanya. Pokoknya dia tekad tidak mengulanginya selamanya. Jadi jangan sampai orang bertaubat tapi ada niat nanti tahun depan, bulan depan, kalau ini, kalau itu saya mau lakukan. Nah, itu tidak dikatakan bertaubat. Jadi taubat ini syaratnya 3, tinggalkan maksiat total, kemudian sesali perbuatan kemaksiatan dan bertekad untuk tidak mengulanginya selamanya. Maka beliau mengatakan fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Jika salah satu dari ketiganya tidak ada atau hilang, maka taubatnya tidak sah. Kemudian beliau mengatakan wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamin fasyurutuha arba'atun. Adapun kalau maksiatnya terkait dengan hak anak Adam, hak manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya menjadi 4. Hadhihi tsalatsa, 3 pertama yang sudah disebutkan sebelumnya,
Kemudian ditambah lagi wa an yabro'a min haqqi sahibiha. Hendaknya dia melepaskan dirinya, membebaskan dirinya dari hak orang yang dia sakiti atau yang dia ganggu atau yang dia zolimi. Jadi tambahan dari 3 pertama tadi, ketiganya harus dihadirkan, masih ada lagi satu tambahan, dia harus membebaskan dirinya. Bagaimana membebaskan dirinya? Ya, dia menyakiti orang, dia menzalimi orang, dia menipu orang lain, ya, dia ghibah pada orang lain. Itu bagaimana? Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Kalau bentuk kezalimannya, misalnya dia mengambil harta orang berupa harta atau semacamnya, ada sesuatu yang dia ambil, raddahu ilaihi. Kembalikan pada orang itu. Dia ambil apa? Apakah HP, apakah jam tangan, apakah uang? Kembalikan itu kepadanya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau ternyata bentuknya adalah tuduhan, ya, yang menyebabkan seorang kena hudud, kena hukuman, ya. Jadi dia seharusnya kena hukuman. Kenapa? Dia nuduh orang berzina, dia nggak bisa membuktikan orang tersebut dan semacamnya. Makkanahu minhu, maka dia memberikan kemungkinan bagi orang itu untuk mengambil hukumnya, memberikan hukumnya, ya. Jadi maksudnya adalah dia siap dihukum, ya tentu saja lewat proses-proses peradilan yang ada. Dia siap dihukum sesuai dengan kejahatan dan kezalimannya. Itu bentuk dari taubatnya, ya, bentuk dari taubatnya. Au talaba afwahu, atau ya boleh jadi itu berat bagi dia minta dimaafkan oleh orang tersebut. Kalau orang tersebut memberikan maaf, sudah saya maafkan, maka dia memenuhi unsur taubat. Begitu ya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minhu. Kalau bentuknya ghibah, ngomongin orang keburukan, maka minta dihalalkan olehnya. Ya, minta dimaafkan juga maksudnya. Saya ngomongin Anda dan seterusnya. Ya, ini mungkin bisa jadi repot ya. Maksudnya repot adalah sebagian orang mungkin gak mampu. Sebab kalau dia laporkan, orang itu akan marah, akan berbuat sesuatu yang bahaya, itu berbahaya. Ya, maka para ulama mengatakan bisa diganti dengan kita mohonkan ampunan untuk orang tersebut dan kemudian kita berikan omongan kebaikan tentang orang tersebut yang sempat kita omongi dengan omongan keburukan. Selebihnya adalah sebagaimana syarat-syarat yang sudah disebutkan, menyesali dan bertekad tidak mengulangi lagi. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub, wajib bertaubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu. Jika ada orang taubat pada sebagian perkara, sebagian lain belum, maka taubatnya dianggap sah inda ahlil haq, menurut para ulama. Min dzalika dzambi, ya. Jadi taubatnya sah terkait dengan taubat dengan dosa tersebut. Wa baqiya alaihil baqi. Sementara yang lain yang belum dia bertaubat tetap dianggap berdosa. Misalnya ada orang suka minum khamar dan suka berzina. Terkait dengan minum khamarnya dia udah bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tapi berzinanya belum. Ya, maka soal minum khamarnya dia sudah diampuni dosa-dosanya. Soal berzina dia masih dianggap berbuat kemaksiatan. Wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah, dan banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah tentang taubat ini. Wa ijma'il ummah ala wujubit taubah, ya. Ya, maksudnya tadi ya, banyak dalil-dalil kitab dan sunnah, bahkan ijma' para ulama tentang wajibnya bertaubat. Jadi taubat itu wajib. Taubat itu bukan pilihan mau kita, tidak. Kapan kita berbuat dosa, wajib kita bertaubat kepada Allah. Kemudian al-mu'allif mengutip firman Allah, qala Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalam surat Nur ayat 31. Bertaubatlah kepada Allah semuanya kalian wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dan selamat. Ya, ini ayat sifatnya umum, siapapun orang beriman. Jadi jangan sampai orang mengira taubat hanya berlaku bagi penjahat besar, bagi pezina, bagi pencuri. Siapapun kita, hendaknya kita pandai dan rajin bertaubat. Sebab setiap manusia pasti melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika itu terjadi, wujudkan syarat-syarat taubat. Ya, tinggalkan, sesali, tekad untuk tidak mengulangi. Ya, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian kemudian bertaubatlah. Ya, dalam surat Hud ayat 3. Wa qala ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha itu yang murni, yang bersih, yang betul-betul ya taubatnya karena Allah ya ingin mendapatkan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebuah muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi tentang taubat sebelum dia mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah taubat. Semoga ini menjadi pembuka yang baik ya agar kita semakin terdorong untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.